Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kim. Selamat pagi Bu Ani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ani gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Kim. Kita ketemu lagi hari ini ya untuk acara lanjutan dari program dengan individu program guru penggerak. Jadi kita ini mendapatkan individu yang ke-0 Bu Kim. Minggu depan kita akan mengadakan lokakarya 1. Sebelum kita ke lokakarya 1, ini saya ingin sedikit bincang-bincang dengan Bu Kim. Direkam bisa di Bu Kim ya. Gini Bu Kim, selama itu Bu Kim melaksanakan pembelajaran daring ini yang 1 bulan dengan fasilitator itu, pertanyaan saya, apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Untuk proses yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah banyak ya Bu Ani. Mulai kita dari perdana, lokakarya perdana atau lokakarya 0, di mana di lokakarya perdana itu kan kita saling berkenalan antara fasilitator, kemudian PP-nya Bu Ani sendiri, alhamdulillah. Sehingga kita saling mengenal juga sesama TDP yang lain. Kemudian di samping itu kita kan juga ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati bersama di dalam forum-forum penting kan gitu. Di samping itu kan juga kita Bu Ani menuntun kami gitu ya, untuk bagaimana kita itu apa sih harapan dan apa sih kekhawatiran yang di depan dan kita hadapi. Kemudian di samping itu juga apa sih dukungan-dukungan yang dibutuhkan gitu ya, terutama keluarga dan kepala sekolah juga. Kemudian harapan-harapannya ke depan bagaimana Itu di perdana kemarin. Samping itu kan kami juga ada Bintek LNS yang sudah saya ikuti Dibimbing oleh Pak Fasil oleh Pak Fasilitator. Kemudian juga kami mengadakan Bu Pretest dan di pembukaan. Jadi saya yang menangis di pembukaan sudah. Saya itu menangis, tidak pernah saya menangis di sebuah kegiatan ini. Saya betul-betul menangis waktu Indonesia Raya dikumandangkan sama lagu apa itu Maret pelajar Pancasila. Saya nangis gitu, ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur bisa berbagi dalam kegiatan. Iya, luar biasa memang kegiatan ini. Program Bagi pemerintah. saya itu program pemerintah yang harus kita sukseskan. Iya, betul. Itu kemudian dilanjutkan dengan adanya kegiatan Bunda, yaitu kegiatan kita mandiri di LMS. Iya itu. Di mana di LMS ini kan kita diberi kesempatan untuk belajar banyak tentang filosofi Hajati Antara. Kemudian kita kan nanti mengomentari beberapa pendapat dari teman-teman kita, sehingga kita bisa mengekspor ya apa yang kita pelajari itu di forum LMS. Dan di puncaknya itu di kegiatan reflektif ya, pemikiran filosofi Hajati Antara, di mana nanti kita membahas yang dilanjutkan dengan diskusi bersama kolaborasi ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan kegiatan mendesain. Ini mendesain daripada pembelajaran yang dikaitkan dengan filosofi belajar. Jadi itu capaian selama dan kemarin kita melanjutkan kolaborasi bersama beliau sama Bu Arifah yang itu luar biasa. Saya alhamdulillah inspiratif banget ya. Ya Allah, saya selama ini ternyata jauh ya dari harapan dalam pembelajaran. Saya tadi malam itu ada tugas untuk mengkaitkan itu ya, mengkaitkan antara pembelajaran yang dari sebelum sampai sekarang ini. Saya merasa bahwa ini sungguh-sungguh luar biasa kalau mungkin kita nanti kita terapkan. 9 bulan soalnya ya. Berarti setelah Ibu mengikuti pembelajaran daring ini, menurut Bu Kip, capaian apa yang sudah Ibu capai selama 1 bulan pembelajaran ini? Yang pertama itu adalah pemikiran kita Bu yang berubah. Jadi mindset kita, berpikir kita ini berubah. Yang tadinya saya mungkin ngajarnya saya dengan istilahkan singo dibejo. Singo dibejo itu artinya apa? Kita hanya menginstruksikan, kita yang menguasai pembelajaran, kita yang menyuruh anak didik kan gitu ya. Jadi anak-anak itu ibaratkan sebagai objek yang
harus belajar. Sekarang kan dengan mindset ini, bagaimana saya menghadirkan ya ruang kelas itu menjadi ruang keluarga. Iya betul. Intinya Yang kasih nyaman, sayang, yang nyaman bagi anak didik kita. Kemudian bagaimana anak-anak itu merasa senang dalam belajar, artinya kita merdeka lah dalam belajar. Selama ini mungkin anak-anak belum merdeka ya dalam belajar. Ini pertanyaan berikutnya, Bukit. Dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian anak-anak, yang jelas ekosistem di sekitar itu bagaimana, keluarga termasuk. Alhamdulillah Bu Eni, untuk keluarga kan sangat mendukung. Iya. Walaupun ibunya tua, walaupun ibunya tua, tetapi bagaimanapun ini kan karena ini untuk menuntut ilmu lah. Iya. Kemudian dari kepala sekolah alhamdulillah juga nanti harapan saya kegiatan masuk anak-anak sekolah. Iya, anak-anak. Jadi kepala sekolah sangat support ya, memotivasi terus-menerus. Apakah ini pertanyaan yang klise ya Bu ya, tapi kebanyakan saya peserta CGP, teman-teman CGP itu saya tanya, apakah selama pembelajaran LMS ini melalui daring melalui LMS Bu ini berjalan lancar apa enggak? Alhamdulillah berjalan lancar, tetapi ada kendala di sinyal Bunda. Oh gitu, tetap ada kendala ya. Kendalanya itu saya sering terpental. Jadi hambatan itu yang paling urgent itu di sinyal. Di sinyal. Jadi Bukip sama dengan teman-teman yang lain ini kebanyakan pembelajaran daring ini menyenangkan, bermanfaat, tapi kebanyakan hambatannya pada sinyal. Jadi saya itu sering sekali keluar masuk karena terpental gitu. Jadi itu bisa menghambat saya menerima dari mereka itu, dari para narasumber itu kurang menyeluruh gitu. Iya. Karena terpental. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti lah solusi Bukip apa ketika Ibu ikut pembelajaran daring LMS tiba-tiba terpental, ketika Gimit tiba-tiba terpental, solusinya bagaimana? Ketika itu saya mencari semaksimal mungkin ya, ada HP, ada punya anak, punya laptop anak gitu ya. Gimana akhirnya bisa masuk lagi. Untunglah keluarga sangat mendukung ya. Jadi itu solusinya ya. Alhamdulillah nanti sudah saya mau rencana ini mau masang mau pasang. Jadi ini promo ini gara-gara sering terpental ini Bukip ada rencana solusinya dia. Jadi rencana Bukip itu untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran itu adalah dengan itu tadi ya, merencanakan untuk memasang IndiHome gitu ya. Masih sudah daftar tapi belum realisasi. Bukip hal apa yang ingin Bukip ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran melalui LMS ini? Banyak hal Bunda yang saya ingin tahu, terutama di modul-modul berikutnya. Iya, nanti seru gitu ya, sudah membayangkan. Ini aja sudah seru gitu ya. Jadi nanti di modul-modul berikutnya saya akan bisa menimba banyak ilmu. Non saya mau Bukip ini bisa menulis ya? Alhamdulillah. Bisa ya. Jadi maksudnya dengan membaca modul itu kan Bukip bisa mengeksplor itu ya. Menulis ya? Iya. Kemarin tanggapannya Pak Didi alhamdulillah bagus jadi LMS saya ya. Apa saja kekhawatiran Bukip setelah mengikuti gini maksud saya, kekhawatiran Bukip kita mengikuti pembelajaran daring. Jadi sebelum pada waktu Ibu pendaftaran kan dinyatakan lulus. Kemudian Bukip saya lulus nih, pembelajarannya daring. Itu kekhawatirannya Bukip apa? Di pembelajaran daringnya gitu, karena itu awal. Jadi awal saya mengenal LMS kan ini Bunda, jadi baru. Kemudian kekhawatiran saya itu, saya kan ini berbarengan Bunda, jadi saya itu harus bisa membagi waktu karena saya di sini kan bareng juga kegiatan jadi guru pamong. Iya hebat ya Bukip, berarti sangat sibuk gitu ya. Di samping kesibukan di bos ya yang luar biasa. Tugas bersamaan itu tambahan di mana-mana. Iya itu. Hebat luar biasa, tapi bisa bagi waktu. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang Ibu resahkan itu Ibu tidak bisa mengikuti pembelajaran dari ini karena takut tidak bisa bagi waktu gitu.
kemudian di samping kami kan juga masih untuk IT ya Bunda ya. Oh gitu saya ini juga ya. Nah, mungkin nanti juga bisa nanti ngajari saya. Ya, oke. Nah ini setelah Ibu mengikuti pembelajaran daring melalui LMS ini, kekhawatiran apa yang terjadi setelah itu? Kekhawatiran itu pasti ada yang berat, terutama nanti bagaimana kalau misalnya ada tugas-tugas yang mungkin bagi saya terlalu baru ya. Iya. Baru dan terus baru. Yang takutnya yang IT itu tadi mungkin ya. Gitu ya. Tapi dengan seiring waktu, justru dengan ini kami belajar Bunda. Iya betul. Karena selama ini nggak kenal LMS, sekarang bisa mengenal LMS. Gitu. Kemarin Bunda juga ngasih tentang Jambot, menti, gitu ya. Itu kan pengalaman baru Bunda. Atlet, ya. Belajar. Akhirnya kan harus mau nggak mau harus belajar. Nah, akhirnya terpaksa kan. Iya. Mungkin apa yang Ibu impikan sebelum mengikuti program guru penggerak secara daring? Keinginan ya, impian saya itu yang pertama adalah satu, bagaimana saya bisa merubah mindset pembelajaran saya yang ya, terutama apa sih adanya di guru penggerak ini, program ya. apa sih ada yang di guru penggerak 9 bulan. sampai 9 bulan itu penasaran sekali Bunda. Iya. Dan di sini alhamdulillah setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ternyata luar biasa ya. Saya selama ini kok jauh dari harapan ya sebagai guru yang ideal gitu ya. Jadi penghambaan terhadap murid terutama yang saya rasakan itu memang selama ini mungkin kurang ya untuk penghambaan kepada murid. Jadi dengan ini mudah-mudahan kita kan akan nanti bisa merubah ya seperti harapan Bukit tersebut apakah sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan? Kemarin juga saya melakukan ini di kegiatan anak-anak dalam pembelajaran. Alhamdulillah yang ketika anak-anak saya beri kesempatan untuk mengaitkan antara materi yang biasa saja dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Silakan buat apa saja. Ada yang bikin puisi, ada yang bikin video, ada yang membuat drama. Ternyata HP saya penuh ini. Tapi dari situ akhirnya kita tahu Bunda ternyata anak kreatif di luar ekspektasi saya Bunda. Jadi anak ternyata lebih pintar dari saya ya. Hebat kan? Ini baru 1 bulan gitu dan seperti itu ya. Nah, berarti nanti untuk harapannya Bukit untuk pembelajaran 1 bulan ke depan kan ini baru 1 bulan. Nanti untuk 1 bulan ke depan harapannya apa? Harapannya mungkin lebih ke desain pembelajaran dari saya karena ini kan masih daring juga sudah dibatas kemampuan saya juga sehingga nanti kalau sudah tidak daring mungkin kita bisa menggunakan berbagai metode yang model, teknik dan seterusnya yang terutama yang bervariatif. Nah, nanti saya juga berencana Bunda kalau nanti bisa nanti kita mengadakan bersama dengan harapan saya seperti itu. Dan nanti bagaimana nanti bisa juga saya ke Bunda untuk memberikan materi ini ke teman-teman. Betul. Gini Bu Kim, kan Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu sudah melakukan perubahan di ruang kelas. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap perubahan yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung terutama nanti kalau nanti bisa kita kita ibaskan ya ke guru-guru yang ke teman-teman yang lain tentang filosofi, tentang pembelajaran yang baru gitu ya. Dan harapan saya Bunda, saya kepinginnya belajar nanti bisa bisa misalnya bagaimana membuat LMS, bagaimana membuat menti. Itu kita dapat ya anak-anak. Kita bisa belajar mengikuti program Kodrat Alam dan Kodrat Bisa. Iya, keren ini. Cita-cita luar biasa nih Bapak Ibu. Ini CGP saya namanya Ibu Mariatul Kipti ya. Sudah kita dengarkan tadi separuh dari coaching kita. Tapi sangat luar biasa ini ya. Gini Bu Kip, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Perubahan dalam kelas itu suasana pembelajaran mungkin lebih menyenangkan. Ya, jadi anak-anak kan saya beri kebebasan untuk mengeksplorasi
lagi pemikiran-pemikiran dia berdasarkan kreativitas yang mereka miliki, sehingga dia, oh Bu, saya pakai ini aja Bu, saya buat tulis aja Bu, saya buat drama Bu. Jadi mereka kan punya modalitas masing-masing, tidak ada modalitas audio, ya visual dan jelas. Jadi mereka bertarung sama. Betul. Responnya anak-anak Responnya alhamdulillah anak-anak dengan saya memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memilih tugas yang diinginkan, mereka lebih antusias dan lebih banyak memberikan komentar. Saya Bu, gimana Bu kalau ini Bu? nggak nyangka gitu ya. Saya lagi gitu ya, ternyata selama ini saya salah gitu ya. Jadi saya hanya menerapkan, kamu harus kerjakan ini, kamu harus mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu yang harus Sesuai keinginan saya gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Ternyata anak-anak luar biasa. Justru Ada mereka yang lebih ada yang kemarin nulis kisah inspirasi juga yang sangat luar biasa. Saya menangis gitu ya. Anak-anak ternyata kisah inspirasi luar biasa ya, pengalaman hidup yang ditulisnya. Itu tidak. Jadi sampai ibu tadi meneteskan air mata membaca karyanya. Begitu anak diberi kebebasan, mereka mengungkapkan semuanya luar biasa. Itu yang Hal apa yang sudah baik dari perubahan yang sudah ibu lakukan di ruang kelas itu? Hal baik yang saya petik itu ada, kita bisa menyalurkan kreativitas masing-masing. Mereka punya kreativitas masing-masing bisa berkarya. Yang kedua, itu sangat belajar. Yang tadinya mungkin hanya belajar dengan tekanan ya sudah harus rangkum sekian, itu kan tertekan dia. Mungkin dengan saya memberikan solusi, dengan memberikan pilihan-pilihan yang mereka yang disenangi sesuai dengan hasrat nuraninya, ternyata mereka itu luar biasa. Mengerjakan itu luar biasa. Kemarin loh Bunda ada yang bikin, nanti saya share ke Bunda, itu ada yang membuat semacam poster gitu. Nah, itu kan bisa dikumpulkan nanti jadikan karya hasil puisi, hasil Bukit apa saja yang akan ibu perbaiki untuk ke depan dalam pembelajaran? Yang perlu diperbaiki tentu masih banyak ya. Jadi bagaimana merubah perilaku Bunda. Ini yang sangat penting ya Bunda, karena saya kaitannya dengan tugas agama. Di mana bagaimana saya harus menuntun, kan kalau pemikiran saya sekarang kan menuntun kodrat anak, kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat agama. Dengan menuntun itu perilaku kita. Nah selama ini kita belum menuntun, kita harus menuntun gitu ya. Mungkin kita lebih mensupport hasil karya anak-anak dengan bagus, itu kan ternyata anak senang sekali dan juga hal yang kecil yang kadang-kadang tidak terduga bagi saya. Jadi seperti itu. Ada rencana tindak lanjut? Apa rencana tindak lanjut Bunda untuk ke depan? Untuk rencana tindak lanjut, saya ingin Bunda nanti itu hasil karya anak-anak bisa difasilitasi oleh sekolah. Nanti Bukit juga bisa apabila sudah sekolah memfasilitasi, nanti kita bisa panen raya di Lokakarya ke-7. Jadi karya anak bisa kita itu bagaimana itu pemikiran saya ya, bagaimana nanti bisa memfasilitasi hasil karya anak-anak itu biar tidak berserakan. Selama ini kan berserakan di mana-mana. Bagaimana sayang hasil karyanya itu bisa dilihat, kemudian dibuat pembelajaran dan sebagainya. Dan nanti itu inginnya saya Bunda, saya kumpulkan, saya tempatkan di mana yang bisa dibaca oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ini kami berada di SMP Negeri 2 Jenggawah, Kabupaten Jember. Ini CGP angkatan ketiga. Jadi namanya Ibu Kitty ya. Pendampingan individu 0 ini hampir usai. Ibu, untuk itu saya ingin minta pendapat Bu Kitty ini. Hal apa yang paling menarik dari proses pendampingan itu? Lalu tambah lagi masukan buat saya Ibu. Yang pertama kita ini kan membangun silaturahmi sama silaturahmi. Dengan membangun silaturahmi ini kita lebih banyak berbagi pengalaman yang saya dapatkan. Harapan saya nanti ke depan Bu Eni nanti bisa memberikan berbagai masukan saya sama saling pengarahan untuk kedepannya agar perjalanan CGP ini bisa alhamdulillah sampai lulus yang
jangkauannya lagi bisa bermanfaat untuk anak. Betul-betul untuk pendidikan Indonesia pada Indonesia umumnya. Terus masukannya buat saya, Bu. Masukannya alhamdulillah Bu Eni sudah mendampingi kami selama ini. Alhamdulillah sangat bagus kami didampingi, diarahkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh persaudaraan, dan saya harapkan nanti Bu Eni juga tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan bagi kami bekerjasama yang baik. Nggih. Terima kasih Bu Kit. Pendampingan individual ini sudah selesai, kita bisa ketemu lagi nanti di Lokakarya 1 bersama teman semua. Jadi insya Allah 144 EGP ditambah 19 PP, nanti akan ada fasilitator juga yang akan hadir di Lokakarya 1 nanti. Insya Allah diadakan secara luring Bu Kit. Jadi kita bisa ketemu. Kalau kita sedia dengan cara luring kan kita bisa Mungkin saya kira cukup sekian coaching pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Saya untuk itu saya mohon pamit, Bu Kit. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, Bu Kit. Assalamualaikum.